Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai materi lanjutan dari kalkulus 2 atau kalkulus integral ini, yaitu tentang volume benda putar. Yang sekarang yang akan kita bahas yaitu menggunakan metode kulit tabung. Namun saya ingatkan sebelumnya untuk membuka atau melihat video sebelumnya mengenai volume benda putar metode cincin yang telah saya bahas sebelumnya ya. Sekarang kita menggunakan metode yang terakhir ya, metode kulit tabung. Baik, kita langsung saja. Kali ini saya ingin mencoba untuk membahas kulit tabung secara sederhana dulu dengan gambar berikut ya. Apa sebetulnya kulit tabung tersebut? Ya, jadi kulit tabung itu merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah tabung yang hampir berimpit begitu ya. Jadi ada jarak, ada ketebalannya. Jadi untuk yang hitam ini dia bolong ya, tetapi dia memiliki ketebalan jari-jari yang paling panjang katakanlah R2 dan jari-jari yang paling pendek itu katakanlah R1 begitu ya. Dan dia memiliki juga ketinggian ya, dianggap ketinggiannya adalah H. Ini mirip-mirip seperti cincin, hanya kalau cincin dia lebih H-nya lebih tipis ya, lebih pendek begitu ya. Baik, untuk kulit tabung kita sebetulnya sudah mengetahui ya, volume dari kulit tabung ini itu merupakan pengurangan antara tabung yang yang besar dan tabung yang kecil ya. Jadi V R2 kuadrat H dikurangi V R1 kuadrat H ya. Jadi pengurangan antara VR2 kuadrat H dikurangi VR1 kuadrat H. Nah, di sini kita sedikit memodifikasi untuk keperluan permasalahan integral nanti. Kita buat H-nya kita keluarkan dulu, R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat dikali dengan H. Nah, selanjutnya kita lihat atau kita faktorkan antara R2 kuadrat kurang R1 kuadrat ini menjadi dua buah faktor, R1 kuadrat R2 ditambah R1 dikali dengan R2 dikurangi R1 dikali H. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita memodifikasi dengan supaya kita membuat rata-rata jari-jarinya atau jari-jari rata-ratanya ya. Jadi kita kalikan dengan 2 V dengan 2 ya. Kemudian di sini R2 dikurangi R1 ditambah dibagi 2, kemudian dikali H dan kemudian dikali dengan R2 dikurangi R1. Jadi kita membentuk jari-jari rata-rata di sini. Kalau membagi 2 berarti kita mengalikan 2 ya, seperti ini. Dan inilah yang kita perlukan dengan metode kulit tabung ini, bahwa volume kulit tabung itu bisa dituliskan sebagai 2V kemudian dikali dengan jari-jari rata-ratanya ya. Jari-jari rata-rata ya. Jadi ini jari-jari rata-rata itu R2 ditambah R1 atau R1 tambah R2 dibagi 2, kemudian dikali H. H itu adalah ketinggiannya ya, ketinggian ya, kali tinggi itu. Kemudian R2 dikurangi R1, udah jelas ini adalah ketebalannya ya, ketebalannya. Jadi kali tebal sajalah. Nah, sehingga volume kulit tabung bisa kita tulis sebagai 2V dikali jari-jari rata-rata dikali tinggi kemudian dikali tebal. Atau boleh kita menulisnya sebagai berikut, 2V
dikali jari-jari rata-ratanya. Katakanlah jari-jari rata-rata ini akan membentuk satu nilai nanti, misalnya R, kemudian dikali dengan H ya tingginya, kemudian dikali dengan tebal, itu pengurangan antara R2 dikurangi R1, atau boleh kita tulis sebagai delta R ya. Jadi volume kulit tabung itu 2V kali R kali H kali delta R. Oke, sekarang kalaulah kulit tabung ini kita potong ya, kita gunting, kita potong ya, maka saya ilustrasikan gambarnya akan seperti yang di sebelah kanan ini ya, akan menjadi seperti persegi balok seperti ini, di mana ketinggiannya sudah tahu kita, ketinggiannya ini adalah H ya, kemudian ketebalannya itu adalah delta R ya, kemudian ini panjang dari balok ini adalah 2VR atau keliling dari lingkaran itu kan, 2VR ya, dimana R-nya adalah jari-jari rata-ratanya. Nah, sehingga volume dari kulit tabung ini adalah volume sama dengan 2V dikali R, kemudian dikali H, kemudian kali delta R. Oke, nah kita akan menggunakan definisi dari kulit tabung ini, V sama dengan 2V kali R kali H kali delta R ini pada materi volume benda putar dengan menggunakan kulit tabung. Baik, kita langsung saja ke definisi ya, ke pokok bahasan utamanya. Kita lihat ini. Oke, kita perhatikan di sini ada sebuah daerah berikut ya. Nah, ini kira-kira daerahnya ada sebelah kanan, ini gambar 1 lah. Ini gambar 2 ya. Pada gambar 1 bisa kita lihat ada satu persamaan Y sama dengan Fx, ini persamaannya Y sama dengan Fx, kemudian dibatasi dengan X sama dengan A ya, kemudian dibatasi juga dengan X sama dengan B, ini kurang jelas, X sama dengan B. Kemudian kita menggunakan partisi delta X, dan ini adalah partisi delta X nya ya, itu partisi delta X. Nah, selanjutnya kita putar terhadap sumbu Y ya, kita putar terhadap sumbu Y, maka kira-kira gambarnya akan seperti yang gambar nomor 2 ini, seperti ini ya. Fokus utama kita pada partisinya ya, pada partisi ini. Maka kalau partisi ini kita putar, maka dia akan membentuk sebuah kulit tabung ya, akan membentuk sebuah kulit tabung seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah tujuan kita adalah mencari volume dari kulit tabung tersebut. Oke, mencari volume kulit tabung tersebut. Nah, sekarang kita praktekkan dari rumus yang tadi kita dapat, bahwa volume kulit tabung yang tadi, nah kita bisa tulis ulang saja 2V, kemudian dikali jari-jari rata-rata, kemudian kita dikali tinggi, kemudian dikali tebal. Oke, atau bisa kita tulis 2V dikali R dikali H dikali delta R. Oke, katakanlah kulit tabung yang ini merupakan kulit tabung hasil dari perputaran partisi ini, kita anggap dia sebagai volume ke I ya, atau VI ya. Jadi volume ke I kita aproksimasi saja volume ke I, maka kita bisa mengikuti rumus yang ini ya. Jadi 2V kemudian kita kali R. Nah, R ini merupakan jari-jari rata-rata ya, jari-jari rata-rata. Nah, kalau dia jari-jari rata-rata berarti kan ada partisi di sini yang kita ambil
XI barnya ya. Jadi XI barnya itu merupakan jari rata-ratanya ya. Jadi XI bar, kemudian kita kalikan H di sini berarti kan dia merupakan ketinggian dari fungsi ini fxi ya, fx ke i, fxi bar, kemudian delta R ini merupakan ketebalan ya, ketebalannya atau dikatakan di sini delta xi. Nah, delta xi. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita menggunakan materi sebelumnya tentang jumlah Riemann itu dan integral tentu ya. Kalau kita gabungkan partisi-partisi ini, kita gabungkan, maka volumenya itu sama dengan 2V dikali sigma ya. Sigma dari xi bar dikali fxi bar kali delta xi untuk i dari 1 sampai n ya. Nah, itu volumenya. Sorry, saya ada kekurangan ya. Limit maksudnya. Oke. 2V kali limit n menuju tak hingga. Ya, karena n menuju tak hingga itu setara dengan norm P menuju 0, kita ingat lagi tentang itu, maka volumenya sama dengan 2V, kemudian norm P menuju 0 berarti menjadi integral dari A sampai B x fx dx. Nah, sekarang kita sudah membuat atau menemukan rumus volume benda putar dengan metode kulit tabung. Oke. Nah, jadi volume benda putarnya kalau daerah ini dibatasi Y sama dengan Fx ini dibatasi dari A sampai B ya, berarti kan sampai sini ya, maka volume benda putar kulit tabung ini sebesar 2V kali integral dari A sampai B x fx dx. Oke, kita lanjutkan supaya lebih jelas dengan contoh soal. Gambarnya sudah saya sediakan supaya agak cepat begitu ya. Tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini kira-kira gambarnya Y sama dengan X kuadrat. Ini graf kurvanya. Kemudian X sama dengan 0, X sama dengan 0 ini sumbu Y. Kemudian X sama dengan 4. Nah, ini X sama dengan 4 ini garis yang sejajar dengan sumbu Y memotong di 4 ya, di X sama dengan 4 ini. Kemudian sumbu Y sendiri, sumbu X itu sendiri. Nah, ini ada daerah seperti ini. Kemudian diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi ini tanda putarnya mengelilingi sumbu Y. Maka kita bayangkan ya dengan ilustrasikan geometrisnya dan partisinya terhadap delta X ini. Kalau kita putar maka dia akan membentuk kulit tabung ya. Kira-kira gambarnya seperti gambar yang kedua ini. Ini gambar pertama. Nah, kalau gambarnya seperti ini ya berarti kita harus menggunakan metode kulit tabung untuk menyelesaikan berapa volumenya. Baik, kita langsung saja. Volume dari kulit tabung kita bisa langsung saja ya, pembatasannya berarti X nya sama dengan 0 atau dari 0 sampai 4. Kita langsung saja dijawab gitu ya. Jadi volume dari kulit tabung itu kalau kita tuliskan berarti integral A sampai B X fx dx. Oke, berarti 2V ya, batasnya ke dalam X ya. Ingat X sama dengan A berarti X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. 0 sampai 4. Nah, jari-jari rata-ratanya tentu saja berarti X ini ya. Atau biasanya kita ingat kalau partisinya terhadap delta X maka jari-jari rata-ratanya kita bisa menggunakan X karena dia XI untuk titik, XI bar untuk titik sampelnya. Berarti X dan Fx-nya sendiri adalah X kuadrat. Jadi Fx sama dengan dikali ya X kuadrat
seperti itu dikali dx. Nah, selanjutnya kita langsung hitung saja. Berarti integral 0 sampai 4 x pangkat 3 dx. Kemudian kita integralkan, kita dapat di sini 1/4 x pangkat 4 ya, teorema dasar kalkulusnya dari 0 sampai 4. Berarti 2V dikali 1/4 dikali 4 pangkat 4 dikurangi 1/4 kali 0 pangkat 4 ya. Nah, maka sama dengan 2V dikali 4 pangkat 4 ya, 4 pangkat 4 dibagi 4 gitu ya. Oke, berarti 256 setengah ya. Setengah berarti ini kita bisa coret ini menjadi setengah, jadi setengah V kali ini berarti 256 ya, 256 ya, berarti sama dengan 128 V satuan volume. Oke, nah sudah dijawab, berarti volume benda putar ini ya. Jadi volume benda putar yang 128 itu sampai sini ya. Oh, ini kan hanya titik partisinya saja untuk menunjukkan bahwa kita menggunakan kulit tabung. Jadi volumenya sampai sini. Ya, ini yang sampai memutar ini. Jadi volumenya itu sama dengan 128 V satuan volume. Oke, selanjutnya untuk soal selanjutnya kita coba. Gambarnya sudah ada, kita tinggal ini persoalannya. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat, kemudian Y sama dengan 2X ya, ini Y sama dengan 2X, ini garis diputar mengelilingi sumbu X. Oh, ini salah, ini harusnya sumbu Y ya, sumbu Y, karena ini tandanya di sumbu Y sejauh 360 derajat. Oke, kalau kita sudah mendapatkan gambarnya seperti ini kan, kalau kita putar seperti ini, kira-kira gambar yang terbentuknya itu ya, kalau bagus ya. Nah, ini partisinya, kita lihat aja partisinya seperti ini. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata ini adalah kulit tabung ya. Nah, kulit tabung. Nah, maka kita langsung saja jawab persoalannya. Nah, tetapi kita ingat di sini perputarannya terhadap sumbu Y ya, perputarannya terhadap sumbu Y. Berarti kita bisa jawab volumenya itu sama dengan 2V dikali integral AX sama dengan A sama dengan BX Fx dx ya. Berarti 2V integral, batas pengintegralnya berarti kan dari X sama dengan 0, kemudian di sini X sama dengan 2. Nah, 2 ini dari mana ya, kita bisa ambil substitusi dari kedua fungsi tersebut ya, batas. Untuk mencari batas ini kebetulan saja di sini sudah gambarnya sudah ada 2. Jadi Y sama dengan X kuadrat, kemudian di sini ada 2Y sama dengan 2X. Ya, berarti Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X, berarti X kuadrat sama dengan 2X. Jadi X kuadrat sama dengan 2X ya, atau X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 0, atau X dikali X kurangi 2 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 0, atau X nya sama dengan 2 ya, berarti 0 dan X sama dengan 2. Maka titik potong kedua kurva ini ada di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Oke, selanjutnya berarti 0 sampai 2 ya, jari-jari rata-ratanya sama saja, berarti X ibar atau X dikali Fx nya sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini Fx di sini ada dua fungsi yang ada ya, bawah dan atau fungsi atas dan fungsi
fungsi bawah. Fungsi atasnya sendiri adalah Y sama dengan 2X dan fungsi bawahnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Berarti Fx di sini adalah pengurangan antara keduanya. Berarti fungsi yang paling atas ini 2X ya dikurangi fungsi yang paling bawahnya adalah X kuadrat dx. Oke, berarti sama dengan 2V integral 0 sampai 2 kalikan saja distributif 2x kuadrat dikurangi x pangkat 3 dx. Setelah itu kita integralkan ya 2V di integralnya ini adalah 2/3 x pangkat 3 dikurangi 1/4 x pangkat 4 0 sampai 2 teorema dasar kalkulusnya ya. Dari 2V berarti 2/3 kali 2 pangkat 3 dikurangi 1/4 kali 2 pangkat 4. Oke, 0 dikurangi 0 ya. Ya, dikurangi 0 berarti 2V kita dapat ini 2/3 kali 8 dikurangi 1/4 ini kali 2 pangkat 4 16. Oke, kesini saja. Berarti 2 sama dengan ya 2V dikali kita dapat di sini 16 8 16/3 dikurangi 4 ya. Atau 2V kita kalikan saja, kita samakan penyebutnya, ini dapat 16 dan ini dapat 12. Oke, sama dengan 2V dikali 4/3 ya. 4/3. Nah, maka sama dengan 8/3V satuan volume. Oke, jadi itu jawabannya. Jadi volume benda putar ya dengan fungsi yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X dan Y sama dengan X kuadrat dengan batas pengintegralannya 0 sampai 2, partisinya terhadap delta X diputar terhadap sumbu Y, jawabannya adalah 8/3 satuan volume. Baik, saya kira untuk materi ini cukup sampai di sini. Silahkan dicoba untuk mencari soal-soal yang lainnya. Mudah-mudahan saja ini dapat dipahami. Kemudian mohon maaf kalau ada kesalahan kalimat atau tulisan saya yang tidak difahami. Silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, and share juga video saya supaya saya bisa bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.